Shalom buat kita semua. Baiklah, di sini saya akan hasil laporan baca saya yang berjudul Cara Berkhotbah yang Baik dari buku Don W. Robinson. Yang pertama itu dari teks menuju khotbah. Khotbah-khotbah ekspositor terdiri dari gagasan-gagasan yang ditarik dari Alkitab dan dikaitkan dalam kehidupan. Karena itu, agar dapat berkhotbah secara efektif, seorang ekspositor harus terlibat dalam 3 dunia yang berbeda. Ekspositor harus mengenali arus yang sedang hidup dalam masanya, karena setiap generasi mengembangkan bahasanya sendiri, budaya dan gaya berbicara sendiri. Seorang pelayan Tuhan bisa saja berdiri di hadapan jemaat dan menyampaikan khotbah yang akurat dan eksegesis, ilmiah baik. Namun, khotbah itu mati dan tanpa kuasa bila khotbah-khotbah itu jika mengabaikan persoalan-persoalan hidup yang memilukan dan hal-hal yang menjadi pertanyaan para pendengarnya. Selanjutnya itu, J.M. Reu mengungkapkan bahwa khotbah secara fundamental merupakan bagian pemeliharaan jiwa-jiwa, dan pemeliharaan jiwa-jiwa ini melibatkan suatu pemahaman yang total atas jemaat. Dan selanjutnya, pengkhotbah berusaha keras menghadirkan secara berserempak dunia kuno, dunia modern, dan dunianya sendiri dengan khotbahnya. Dan untuk menjelaskan Tuhan, maka pengkhotbah diminta dari pendengarnya sebaik ia mempelajari Alkitabnya, sama seperti Tuhan menghadapkan kita dengan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Seorang pengkhotbah yang baik harus mampu mengambil intisari dari khotbah yang akan disampaikannya dan mengubah sebuah kosakata menjadi praktis. Dan pengkhotbah harus sadar bagaimana ia harus mengembangkan gagasannya. Untuk mengembangkan gagasan suatu pikiran, kita harus melakukan satu atau lebih dari 3 hal. Kita harus menjelaskannya, membuktikannya, dan mengaplikasikannya. Untuk melakukan hal itu, kita dapat menggunakan 3 pertanyaan pengembang. Yang pertama itu, kita memberi penjelasan apakah ini artinya. Nah, di sini satu pertanyaan pengembang ini dipusatkan pada penjelasan apa artinya. Apakah konsep-konsep ini atau bagian-bagian dari konsep tersebut memerlukan penjelasan? Pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan sasaran yang berbeda. Pertanyaan artinya ini bisa juga menyelidiki pendengarnya. Pertanyaan tersebut bisa terwujud dalam beberapa bentuk, dan pertanyaan pengembang apakah ini artinya berkaitan dengan Alkitab dan juga jemaat itu sendiri. Dan yang kedua, kita buktikan bahwa benarkah itu. Pertanyaan pengembang ini dipusatkan pada validitas. Setelah kita paham atau menganggap bahwa kita paham apa arti satu pernyataan, kita sering bertanya, benarkah itu? Dapatkah saya sungguh-sungguh mempercayainya? Dan kemudian kita akan meminta bukti. Suatu respon awal bagi mereka yang menerima Alkitab secara serius seringkali mengabaikan pertanyaan ini dan menganggap bahwa semua ide harus diterima sebagai kebenaran karena berasal dari Alkitab. Pemahaman tentang bagaimana penulis Alkitab mengambil validitas bagi seorang ekspositor yang merupakan kompetensi yang disyaratkan. Kompetensi lain juga diperlukan, yakni kompetensi untuk bergumul dengan pertanyaan benarkah itu, dan juga dapatkah saya benar-benar mempercayainya, yang seolah-olah berasal dari pendengar kita. Pertanyaan-pertanyaan itu sering hadir. Seorang pengkhotbah bisa saja mengharapkan hadirnya suatu perasaan bersalah dari benak seorang seorang jemaat. Dan yang ketiga itu, kita terapkan apa bedanya. Pertanyaan pengembang yang ketiga ini berkaitan dengan penerapan. Meskipun menjelaskan kebenaran suatu nukilan ini merupakan hal yang penting, namun apa yang ia bicarakan tidak berhenti hingga ia menghubungkan nukilan itu dengan pengalaman para pendengarnya. Dan pada akhirnya jemaat yang duduk di bangku mengharapkan pengkhotbah akan menjawab pertanyaan, mau apa? Perbedaan apa yang dibuatnya? Semua orang Kristen memiliki satu tanggung jawab untuk menanyakan pertanyaan tersebut karena dipanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam terang pernyataan Alkitab. J. Daniel Bauman mengatakan bahwa kita memiliki banyak kesamaan dengan orang-orang zaman kuno. Perbedaan kita hanyalah
dalam beberapa gagasan superficial, keyakinan rasional, dan suasana mental. Tetapi keseluruhan realitas dasarnya hati sama. Kita berdiri di hadapan Tuhan sama seperti orang-orang di segala zaman yang telah berdiri di hadapannya. Biasanya seorang ekspositor memulai penelahannya dengan sebuah nukilan tunggal dari Alkitab, dan penerapannya mulai diambil secara langsung apa yang penting yang sudah tersimpul dari nukilan tersebut. Seharusnya ia mulai dengan suatu kebutuhan tertentu dari jemaatnya dan kemudian meminta nasihat dari Alkitab untuk pemecahannya. Walaupun Alkitab berbicara secara langsung atas pernyataan-pernyataan ini melalui teks yang bervariasi, namun penerapan akan lebih rumit saat kita harus menghadapi problem-problem penulisan yang belum pernah kita alami. Dalam pembentukan keputusan moral dan politis, Alexander Miller menawarkan pemahaman yang sangat membantu, yaitu sebuah keputusan orang Kristen yang valid selalu merupakan gabungan iman dan fakta-fakta. Mungkin untuk mencapai tingkat yang valid, iman perlu dipahami secara benar dan fakta juga diukur secara benar. Allah menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Alkitab adalah sebuah buku tentang Allah. Oleh sebab itu, apabila kita menelaah sebuah teks Alkitab, sebaiknya kita bertanya, apakah visi Allah dalam nukilan ini? Allah selalu ada, carilah Dia. Supaya efektif, khotbah-khotbah harus mengaitkan kebenaran Alkitab dengan kehidupan. Khotbah yang paling efektif adalah khotbah yang melakukan hal ini dengan satu cara yang spesifik, bukan cara umum. Jika kita tidak menerapkan Alkitab dalam pengalaman hidup jemaat, kita tidak dapat berharap bahwa mereka akan melakukannya. Yakobus memperingatkan kita tentang bahaya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dan sebaiknya jika kita mendengarkan firman Tuhan, kita memperhatikan dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan dari hasil laporan baca saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.